Halo semuanya. Setelah menginap selama 2 malam di Denpasar, pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Nusa Penida. Untuk menuju ke sana, saya menggunakan fastboat dari Pantai Matahari Terbit. Jujur aja, saya antusias banget mau ke sana. Karena sama halnya seperti Monkey Forest, Nusa Penida menjadi tempat yang selalu terlewatkan ketika saya sedang berkunjung ke Bali. Jadi, ini akan menjadi pengalaman pertama saya ke Nusa Penida. Dari pintu masuk parkiran, kita langsung lurus aja ya untuk menuju pantainya. Oh iya, untuk pembelian tiket fastboat ke Nusa Penida, selain bisa dilakukan secara offline dengan langsung membeli di tempat, pembelian tiketnya juga bisa dilakukan secara online ya di marketplace. Kalau saran saya sih, biar nggak ribet, teman-teman beli secara online aja. Karena selain prosesnya mudah, teman-teman juga bebas menentukan jam keberangkatannya. Jadi kalau udah pesen, teman-teman tinggal datang sesuai dengan jam keberangkatan fastboatnya. Lagi pula, kalau suasananya sedang ramai kayak gini, kayaknya akan lebih aman kalau kita udah pegang tiketnya. Jadi kita tinggal datang aja ke stand vendor tiket yang kita beli untuk menukarkan tiketnya. Untuk harga tiketnya 160.000 PP ya. Untuk waktu pulangnya sendiri bebas, sesuai tanggal yang kita pilih. Dan sebelum naik ke kapal, kita wajib menitipkan alas kaki di sini. Kalau nggak mau dititip, bisa disimpan aja di dalam tas. Karena laju fastboat yang cukup ngebut, untuk teman-teman yang mabuk laut, ada baiknya sebelum berangkat, minum obat mabuk perjalanan dulu ya. Karena goyangan yang kita rasakan di dalam fastboat jauh lebih terasa apabila dibandingkan dengan naik kapal laut. Apalagi kalau ombak sedang besar. Saat di pantai, fastboat tidak bisa benar-benar berada di tempat yang dangkal. Jadi apabila kita naik atau turun, kemungkinan besar celana kita pasti akan basah. Nah, untuk hal ini, bisa teman-teman jadiin pertimbangan ya, untuk memilih pakaian yang tepat.
Perjalanan dari Sanur ke Nusa Penida kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menit. Dan saat ini, kapal sedang proses sandar di dermaga Banjarnyu. Oh iya, kalau teman-teman menggunakan jasa travel, biasanya akan dijemput di dermaga seperti ini ya. Nah, untuk alas kaki yang dititipkan tadi akan dikembalikan setelah sandar di dermaga. Kalau teman-teman yang pakai sepatu, kayaknya lebih baik disimpan di dalam tas aja deh. Oh iya, untuk masuk kawasan Nusa Penida akan dikenakan biaya retribusi sebesar 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Penarikan retribusi ini dilakukan di pintu keluar dermaga ya. Untuk sewa sepeda motor, saya beli satu paket dengan tiket fastboot ya, melalui marketplace. Untuk 2 hari sewa, biayanya Rp100.000. Perihal sewa motor ini, ada satu hal yang sangat penting yang harus jadi perhatian oleh teman-teman. Jadi, saat kita menerima unit sepeda motor yang kita sewa, ada baiknya teman-teman cek dulu kondisi motornya, terutama kondisi rem depan dan belakang, serta kondisi bannya. Bisa dicoba dulu dengan cara mengendarai motor tersebut di sekitar area peminjaman. Hal ini jadi sangat penting sekali karena melihat jalan-jalan di kawasan Nusa Penida cukup kecil, naik turun, dan banyak melalui tebing-tebing di sepanjang jalan. Dan ada pula beberapa spot wisata yang jalannya tidak mulus. Satu lagi yang tidak kalah penting, jangan lupa untuk meminta helmnya juga ya. Untuk spot wisata yang akan saya kunjungi hari ini adalah Klingking Beach. Dengan menggunakan sepeda motor dari daerah dermaga Banjarnyu sampai Klingking Beach, memakan waktu kurang lebih 30 menit. Sesampainya di Klingking Beach, suasana terasa begitu panas dan terik. Berbeda dengan saat di perjalanan tadi yang memperlihatkan awan gelap seolah akan turun hujan. Oh iya, di Klingking Beach tidak dikenakan tiket masuk ya. Cukup membayar parkirnya saja sebesar Rp5.000. Di sepanjang jalan menuju tebing, terdapat banyak warung yang menyediakan makanan dan minuman. Nah, untuk teman-teman yang berniat turun sampai ke pantai dan lupa bawa minum, saya saranin kalau mau beli minum di sini aja ya. Karena untuk penjual minuman berikutnya, baru bisa kita temui lagi saat sudah berada di bawah. Nah, ini dia teman-teman, kepala T-Rex yang sangat terkenal itu. Wah, cantik banget ya. Beneran deh. Pemandangan ini tuh jauh lebih indah saat kita bisa menyaksikannya secara langsung. Sekarang kita coba turun ke bawah ya.
Saat awal turun, kita akan melewati anak-anak tangga yang terlihat cukup proporsional. Semakin lama turun, anak tangga yang dilewati terasa semakin tinggi. Di sini saya mulai melihat beberapa orang mulai beristirahat di pinggir jalur. Dan mulai terlihat bentuk tangga yang mulai tidak proporsional. Sampai akhirnya, saya menemukan jalan yang sudah tidak lagi berbentuk tangga. Di sini, saya mulai curiga. Jangan-jangan untuk sampai ke bawah, jalan yang akan saya lewati akan terus seperti ini. Dari sini terlihat untuk pengunjung yang berada di pantai sangat sepi, tidak sebanding dengan pengunjung yang ada di atas. Setelah cukup lama mempertimbangkan untuk memilih turun atau enggak, akhirnya saya putuskan untuk dan benar saja kecurigaan saya. Untuk menuju ke bawah, kita harus melewati jalan setapak yang menurun cukup curam. Bahkan, karena sulitnya medan yang dilalui, membuat beberapa pengunjung enggan melanjutkan perjalanan mereka. Selain medan yang sulit, salah satu tantangan yang harus kita hadapi adalah cuaca yang sangat panas. Karena cuaca yang sangat panas membuat pagar kayu yang menjadi satu-satunya pegangan di sepanjang jalan ini juga menjadi panas. Membuat telapak tangan saya terasa seperti terbakar ketika memegangnya. Perjalanan untuk sampai ke bawah benar-benar menguras tenaga. Sempat terpikir oleh saya untuk berhenti di sini dan kembali ke atas. Tapi setelah saya pikir-pikir, hal itu justru akan merugikan saya. Karena saya sudah melewati lebih dari setengah jalan untuk menuju ke bawah. Lagi pula, ini adalah pengalaman pertama saya ke sini. Jadi rasanya sayang banget kalau misalnya saya ngelewatin kesempatan untuk bisa sampai ke bawah. Dan akhirnya saya sampai pada tahap akhir untuk sampai di bawah. Pada tahap akhir,
kita harus turun melalui tangga kayu ini. Laut yang biru, udara yang segar, suara ombak yang menenangkan, membayar tuntas perjuangan melewati jalan terjal yang harus dilewati untuk sampai di sini. Oh iya, di pantai ini ombaknya cukup besar ya. Jadi kalau teman-teman gak bisa berenang, saran saya sih jangan coba-coba untuk berenang seperti ini ya. Selain itu yang harus jadi perhatian, cuaca di sini itu jauh lebih panas daripada di atas. Dan ini akan memberikan efek pada gadget yang teman-teman gunakan di sini. Akibat sengatan matahari yang sangat terik, handphone dan kamera saya sempat mengalami overheat dan tidak bisa digunakan untuk sementara. Jadi teman-teman bisa atur untuk penggunaan gadgetnya ya. Harus diakui, Clinking Beach ini memang indah seperti yang dibicarakan di mana-mana. Tapi sangat disayangkan sekali untuk area pantai sepertinya tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Jalan terjal yang dilewati, saya rasa bukan jalan yang cocok untuk anak-anak dan orang tua. Dan itu terbukti dari jumlah pengunjung yang ada di bawah, tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang ada di atas. Tapi meskipun begitu, Clinking Beach tetap wajib untuk teman-teman kunjungi saat berwisata ke Nusa Penida. Sekarang waktunya untuk saya naik lagi ke atas. Dan ya, betul, lewatin jalan yang sama ya pastinya. Suasana malam di dekat dermaga Banjarnyu cukup ramai ya. Jadi untuk teman-teman yang menginap dekat dengan dermaga, tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari tempat makan. Untuk harga makanan di sini juga tergolong normal ya, sama aja seperti di daerah non-wisata. Dan di sini juga terdapat minimarket yang cukup lengkap. Harganya juga standar, sama dengan minimarket pada umumnya. Untuk lokasinya, masih di sekitaran dermaga Banjarnyu juga ya. Oke teman-teman, sekian video part 5 Backpackeran ke Bali. Jangan lupa like dan subscribe apabila teman-teman menyukai konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.